Pertama, kita bahas plot twist tersembunyi dari yang aku sebutkan di awal video, yaitu Hwajo dan kura-kura. Kenapa aku kepikiran bahas ini? Karena dulu aku pernah baca tentang salah satu legenda mitologi Jepang yang dipercayai juga di Korea tentang 4 hewan penjaga mata angin. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Di video kali ini aku akan bahas teori dan prediksi untuk episode 9 Sabtu nanti. Tapi sepertinya akan aku bagi di beberapa video ya guys, karena takut terlalu panjang. Sebelumnya aku pengen ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua yang setia bareng-bareng Easy Room TV selama ini. Semoga di tahun 2023 ini kehidupan kita semakin dipenuhi dengan hal-hal yang lebih positif lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Doa terbaik selalu untuk teman-teman semua, amin. Balik lagi ke pembahasannya. Sebenarnya aku menemukan teori yang menarik sih dari penayangan episode 8 kemarin, yaitu tentang Jangwook, putra mahkota, Naksu, dan Jinmu. Dan aku menemukan lagi plot twist tersembunyi. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih sama kalian kalau video aku ini berisi tentang teori dari drama ini ya, bukan spoiler atau bukan juga jalan cerita dari sutradara. Jadi buat kalian yang nggak suka teori, kalian mending skip aja deh video ini, karena video ini tuh bener-bener hanya teori dan prediksi menurut aku dan tim Easy Room TV. Pertama, kita bahas plot twist tersembunyi dari yang aku sebutkan di awal video, yaitu Hwajo dan kura-kura. Kenapa aku kepikiran bahas ini? Karena dulu aku pernah baca tentang salah satu legenda mitologi Jepang yang dipercayai juga di Korea tentang 4 hewan penjaga mata angin. Sedikit aku jelasin. Jadi dulu diceritakan bahwa dunia dilindungi oleh 4 dewa penjaga gerbang-gerbang langit. 4 dewa tersebut diumpamakan sebagai: pertama, Seryu, dalam istilah Koreanya Chungryong atau naga yang mengontrol elemen air. Yang kedua, Suzuku, dalam istilah Korea disebut jujak atau burung api yang mengontrol elemen api. Yang ketiga, Genbu, dalam istilah Koreanya disebut Hyunmo atau kura-kura yang mengontrol elemen bumi atau tanah. Dan keempat, Byakko, dalam istilah Koreanya Baekho atau macan putih yang mengontrol elemen angin. Di awal film, naga Chungryong sudah dimunculkan. Dialah yang membuat negara Daeho dipenuhi dengan energi air. Sedangkan di episode kemarin muncullah kisah 200 tahun lalu tentang kekeringan yang diakibatkan tentang Hwajo atau burung api. Dan juga di season 2 dimunculkanlah kura-kura. Dari sini aku rasa ada plot twist tersembunyi dari hewan-hewan ini. Kita fokus bahas Hwajo, si burung api, dan kura-kura. Aku mulai berpikiran kedua hal ini melambangkan permusuhan karena dua elemen yang berbeda. Sedangkan jika disesuaikan dengan karakter-karakter dalam drama, aku berpikiran bahwa Hwajo, si burung api, bisa mewakilkan Jinmu karena karakter Jinmu selalu dekat dengan Hwajo dan menjadikan Hwajo sebagai rencana besarnya untuk membuat kekeringan dan akhirnya bisa menurunkan kembali batu es. Sedangkan kura-kura bisa melambangkan Naksu karena Naksu selalu dekat dengan karakter ini. Ditambah lagi sebenarnya dialah orang pertama yang menemukan kura-kura itu ya kan. Sayangnya karena dia tidak punya uang untuk menyelamatkan kura-kura tersebut, diserahkanlah kura-kura itu untuk dirawat oleh putra mahkota. Kenapa aku merasa ini bisa jadi petunjuk? Yang pertama, dijelaskan oleh sang pedagang kura-kura bahwa kura-kura tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk melindungi dari ilmu sihir dan kematian. Sedangkan di akhir season 1, Naksu dalam tubuh Mudok dikendalikan oleh Jinmu dengan cara disihir untuk melukai orang-orang. Akhirnya Naksu dalam tubuh Mudok harus berakhir dengan tragis karena rasa bersalah. Karena kura-kura ini muncul dan dipilih
diwakili oleh Naksu dalam tubuh Jin Buyon sekarang, berarti ada benang merah kan di sini. Setidaknya bisa jadi petunjuk bahwa tidak akan terulang lagi kejadian tragis seperti di season 1 pada Naksu yang sekarang. Yang kedua, di episode kemarin putra mahkota yang awalnya selalu merasa dibenci oleh Jang-wook jadi mempunyai keinginan menurunkan egonya untuk mendekati Jang-wook kembali dan berbaikan. Dan lucunya di sini alasannya adalah karena Jang-wook menghangatkan air di tempat tinggal kura-kura miliknya. Kalau memang kura-kura melambangkan Naksu, kemungkinan besar Naksula nantinya yang akan memperbaiki hubungan antara putra mahkota dan Jang-wook seperti peran kura-kura tersebut. Hal paling menarik dari teori ini, kalau memang benar Hwajo mewakili Jinmu dan kura-kura mewakili Naksu, berarti akan ada pertikaian dua elemen, yaitu elemen api dan elemen bumi atau tanah. Kira-kira menurut kalian elemen mana nih yang akan memenangkan pertarungan? Menurut aku sih, api ini bisa dipadamkan dengan tanah. Berarti ada kemungkinan jika memang pertarungan besar terjadi antara Jinmu dan Naksu, pertarungan akan dimenangkan oleh Naksu. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Yang pastinya kita pasti semua berharap dong kalau ya pemeran utamanya bakalan menang, ya nggak sih? Sebenarnya banyak banget teori yang pengen aku bahas, apalagi sekarang keadaannya ingatan Naksu tuh udah kembali dan Jang-wook pun sudah menyadari tanda biru di mata Naksu lagi. Tapi aku akan bahas dulu tentang hal yang paling penting dulu ya, yaitu apakah putra mahkota benar-benar sudah menjadi pengikut Jinmu? Karena di episode 8 semalam putra mahkota benar-benar sangat total memenuhi permintaan-permintaan Jinmu. Menurut aku ada yang janggal sih dari perilaku putra mahkota ini, seperti ada rencana rahasia dari putra mahkota. Bener gak ya kira-kira? Sepertinya semua yang dilakukan putra mahkota ini adalah rencana rahasia antara putra mahkota dan Jang-wook. Rencana untuk apa? Menurut aku rencana mereka adalah untuk mengungkap kekuatan yang selama ini disembunyikan Jinmu, yaitu organisasi rahasia Jinmu. Ada beberapa petunjuk yang menguatkan teori ini. Biasanya dalam operasi rahasia organisasi kepolisian itu ada istilah undercover atau penyamaran. Pengertiannya, dalam rencana tersebut pihak kepolisian harus menyamar dan berusaha untuk bisa masuk ke organisasi yang menjadi target dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari organisasi tersebut. Jika dicocokkan dengan gerak-gerik putra mahkota saat ini, hal ini sangat mirip gak sih? Dimana demi mendapatkan kepercayaan Jinmu dan bisa masuk ke organisasi rahasia Jinmu untuk membongkar semuanya, putra mahkota mengikuti semua keinginan dan kebutuhan Jinmu. Sebelumnya putra mahkota mengatakan bahwa dia menyadari hal penting dari pembicaraannya dengan Jang-wook sebelumnya. Dia mengatakan dia sadar bahwa Jang-wook tipe orang yang berjuang untuk melindungi, bukan berjuang untuk mendapatkan. Di sini tanggapan Jinmu mendengar itu malah meremehkan Jang-wook dan mengatakan bahwa itu adalah tujuan yang tidak penting. Setelah mendengar jawaban Jinmu, putra mahkota hanya mengatakan aku mengerti. Ya mudah-mudahan aja ya putra mahkota itu nggak sebodoh itu, please lah. Biasanya kan dia pintar dan dia juga baik hati. Dari sini aku menangkap sinyal aneh. Seharusnya kalau memang putra mahkota benar-benar memihak Jinmu, dia akan membenarkan semua kata-kata Jinmu. Jadi dia harusnya menjawab itu benar atau aku setuju. Namun jawaban putra mahkota hanya aku mengerti. Dari hal ini bisa jadikan perkataan putra mahkota terhadap Jinmu ini adalah pancingan atau ungkapan secara tidak langsung yang menunjukkan bahwa ada perbedaan mencolok nih antara Jinmu dan Jang-wook, di mana Jinmu selalu berjuang untuk mendapatkan sedangkan Jang-wook untuk melindungi. Namun Jinmu tidak paham ungkapan putra mahkota ini sehingga menanggapinya seperti itu. Sehingga putra mahkota pun semakin yakin ingin meninggalkan Jinmu dan mulai memihak Jang-wook. Semoga aja ya guys. Petunjuk berikutnya yaitu Jang-wook mengikuti perintah putra mahkota untuk pergi ke utara dan menjaga pertahanan di sana. Ini aneh sih, apalagi kondisinya Jang-wook masih perlu untuk memperjuangkan kembali Jin Buyon karena hubungan mereka membaik.
Menurutku ini juga bagian dari rencana mereka agar Jinmu bisa bergerak bebas saat tidak ada Jang-uk. Karena kalau Jang-uk masih di Daeho, Jinmu pasti akan berhati-hati bertindak. Namun saat Jang-uk jauh, dia akan merasa aman dan mempercepat rencananya. Ini dibuktikan dengan pertanyaan putra mahkota pada Jinmu yang menanyakan apakah orang-orang perkumpulan rahasia sudah mulai bergerak juga. Di sini terkesan seperti ingin mencari tahu pergerakan Jinmu. Setuju nggak teman-teman? Petunjuk ketiga, ucapan Jang-uk pada Jin Buyeon saat menyelinap ke Jin Yowon. Dia mengatakan aku akan kembali lebih cepat dari yang direncanakan. Bukankah semakin jelas di sini bahwa sepertinya semua sudah direncanakan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan kembali lebih cepat padahal dia belum menjalaninya? Petunjuk paling kuat adalah adegan di preview di mana saat putra mahkota diajak oleh Jinmu masuk ke ruang pertemuan rahasia perkumpulan Jinmu. Di situ terlihat juga tempat pertemuan tersebut bergetar dan tidak lama kemudian muncul scene Jang-uk yang baru datang seperti berada di pintu masuk ruang pertemuan rahasia tersebut. Wah, apa kira-kira benar ini rencana putra mahkota dan Jang-uk? Jika benar, apakah kali ini Jang-uk akhirnya bisa menghancurkan kekuatan tersembunyi Jinmu? Jadi kesimpulannya, rencana Jang-uk dan putra mahkota ini sepertinya direncanakan pada saat pertemuan tentang plat emas tanda penerus tahta. Di situ kemungkinan ada part obrolan yang terpotong dan masih disembunyikan. Namun sepertinya hanya ini satu-satunya cara untuk mengungkap kebusukan Jinmu dan mendapatkan bukti penting dari kejahatan Jinmu. Sehingga Jinmu tidak bisa mengelak lagi jika disergap bebarengan bersama komplotan perkumpulan rahasia itu. Setuju nggak guys? Kalau sampai ini terbukti dan Jinmu lolos lagi, wah kebangetan sih ini muter-muternya, berarti Jinmu memang jago mengelak. Tapi ada plot twist lagi sih sebenarnya yang sepertinya bakal bikin makin seru. Gimana kalau seandainya raja yang sekarang juga termasuk anggota perkumpulan rahasia Jinmu? Karena sejauh ini raja kan selalu khawatir tentang tahtanya karena didapat akibat raja sebelumnya dianggap tidak bisa memberi keturunan karena mengidap penyakit. Jadi ada rasa was-was terus kan? Sedangkan perkumpulan rahasia Jinmu kan prinsipnya untuk memastikan kekuatan. Jadi anggota mereka yang sudah berkuasa akan tetap berkuasa meskipun sudah tua atau sakit karena mereka semua tinggal melakukan perpindahan jiwa ke tubuh baru sesuai kebutuhan mereka kan. Tapi ini teori dari pemikiran tim aku sih, jadi jangan terlalu dipercaya ya guys. Buat teori dan prediksi tambahan bakalan aku bikin di video aku selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune di Easy Room TV. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Kurang kapsa. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make